Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat-sehat selalu. Di pagi hari ini kami menghadirkan berita-berita menarik untuk pemirsa sekalian. Bersama saya, Cindy Bella Nagari, inilah liputan kami selengkapnya. Kami awali informasi pertama saudara, salah satu event maraton terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta Marathon 2022 yang telah sukses dilaksanakan pada Minggu 16 Oktober 2022. Peserta Maraton DKI Jakarta sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan. Selain antusiasme dari para peserta, tak luput juga semangat para volunteer yang mengikuti acara ini setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Berikut adalah cuplikan para peserta maraton di DKI Jakarta dan sekitarnya. Yang penting run safe, hati-hati di jalan, banyak kendaraan dan banyak juga pengguna jalan, pengguna rute. So stay safe. First is stay. Peserta Maraton DKI Jakarta sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan. Selain antusiasme dari para peserta, tak luput juga semangat para volunteer yang mengikuti acara ini setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. Ke pembukaan dari Oke, siap-siap teman-teman semuanya, boleh kita kasih semangat jalan kalau saya bilang Jakarta. Di acara internasional ini, tentu tidak akan disia-siakan oleh para mahasiswa dan masyarakat lainnya. Para volunteer merasa sangat senang dan puas karena dapat terlibat dalam menyukseskan event maraton Jakarta 2022. Walaupun terdapat beberapa kendala seperti honor yang telat dan konsumsi tidak seperti yang dijanjikan, tetapi mereka berkata cukup puas dengan mengikuti kegiatan volunteer ini karena mendapatkan pengalaman, relasi dari berbagai usia dan mendapatkan honor yang cukup. Narasumber merasa tertarik untuk menjadi volunteer pada acara ini, lalu ia pun membagikan cerita suka dukanya selama mengikuti acara ini. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan narasumber salah satu volunteer dalam event Maraton Jakarta 2022. Enaknya itu ya paling lu dapet relasi lagi sih, terus koordinasi dari atas ke bawahnya tuh cepet banget, jadi nggak ada miskom. Dan kayak yang kan tiap tim itu punya head ya, punya kepalanya, head marshal. Nah head marshal gue ini enak banget, kayak iya kakak minta tolong, kakak minta maaf gitu-gitu, kayak pokoknya enak banget deh dia. Kayak sama kitanya juga asik, sama kitanya juga kayak membaur meskipun dia jauh lebih lebih tua dari kita. Nah ngomongin relasi juga, itu enaknya relasinya itu bener-bener dari yang bapak-bapak sampai yang masih muda itu ada. Nah bahkan di tim gue ini ada yang udah bapak-bapak, udah suami istri, dia ikut di tim itu. Bapak-bapaknya malah rambutnya udah ubanan gitu. Itu relasinya jadi bener-bener yang kayak gede banget, luas banget. Terus paling itu sih minusnya keterlambatan pembayaran volunteer, karena kan dijanjiinnya hari H langsung dibayar, tapi ternyata H+1 setelah acara baru dibayar, dan itu bertahap sesuai kilometer. Kebetulan kan gue kilometer 2, jadi kayak ya udah H+1 beneran langsung dibayar, langsung cair. Itu nggak kayak kilometer yang lain. Paling gitu aja sih. Sama ya itu, ini acara tuh ngaret, bilangnya itu yang full maraton jam 4 atau setengah 5 itu harusnya udah lari, tapi ternyata jam 5 baru lari, itu ngaret. Terus yang half marathon juga jam setengah 7 atau jam 7 baru lari, harusnya jam 6, itu ngaret juga. Itu sih paling enaknya.
Tania pun berharap acara Marathon Jakarta bisa menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun selanjutnya. Dengan demikian, Jakarta Marathon 2022 yang diselenggarakan pada Minggu 16 Oktober 2022 cukup sukses dilaksanakan walaupun meninggalkan beberapa catatan dari salah satu volunteernya. Belakangan ini Kota Depok mengalami naik turunnya harga cabai yang tidak stabil. Harga cabai yang biasanya standar seketika naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Kemudian, harga cabai kembali normal lagi. Hal ini membuat masyarakat menjadi terganggu karena harga cabai yang selalu naik turun. Harga cabai ini selalu mengalami perubahan yang tidak stabil sejak lama dan tidak bisa dipastikan kapan harga cabai turun atau naik secara tetap. Naik turunnya harga cabai diduga sejak pasca pandemi COVID-19. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut tingginya permintaan dari industri horeca menjadi salah satu penyebab harga komoditas cabai-cabayan menjadi dinamis atau naik turun. Hal itu terjadi pasca pandemi COVID-19 yang mulai melanda. Para pedagang di pasar tidak begitu keberatan dengan kenaikan atau turun harga cabai sekarang, sebab hal tersebut tidak membuat para pedagang kehilangan pembeli cabai di pasar dan sedikit para pembeli mengeluh tentang harga cabai. Tetapi ada juga pedagang yang mengeluh karena cabai naik drastis. Mereka yang mengeluh harga cabai naik ini takut membuat cabai busuk dan menjadi tidak laku, sehingga harus dibuang begitu saja dan akan mengalami kerugian yang besar. Salah satu pembeli cabai di pasar Kota Depok juga merasakan kenaikan harga cabai yang tidak stabil. Walaupun ia merasa dirugikan dengan ketidakstabilan harga cabai ini, ia tetap membeli cabai di pasar karena cabai adalah bahan pokok utama untuk memasak. Jadi sangat membutuhkan cabai. Dari mulai hari kemarin sih cabai, bawang udah mulai naik semua, kentang, sayur-sayuran udah mulai naik semua. Yang paling parah naiknya apa, Pak? Cabai rawit merah sampai cabai merah, rawit hijau, pokoknya cabai-cabean sama kentang paling parah. Untuk cabai rawit merah sendiri, Pak, dari harga normal berapa sekarang berapa? Dari harga normal 40 sekarang sampai 100. Dengan adanya kenaikan ini, omset dari pedagang sendiri gimana? Ya lumayan menurun sih. Hari ini aja saya nggak belanja, saya stop dulu. Ya ngeluh juga, ya buat yang lainnya nggak kebeli. Enggak sih, beli biasa, tapi yang lainnya dikurangi. Para pedagang di Pasar Musi Depok ada yang beranggapan dinamika harga cabai ini sangat berpengaruh untuk pemasukan keluarganya, tetapi ada juga yang tidak berpengaruh dengan adanya naik turun harga cabai sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini. Jadi para pedagang dan para pembeli sangat berharap harga cabai kembali normal sehingga tidak membuat rugi pihak manapun. Saudara, informasi berikutnya akan kami sampaikan sesaat lagi usai jeda iklan. Tetaplah di UG TV. Lah. Aku lapar sekali, Isna. Makan apa ya hari ini? Gimana kalau kita makan soto aja? Wah, tapi penjual soto sangat jauh. Aku tidak ingin berjalan dan terkena panas matahari. Bagaimana ya solusinya, Alfa? Pesan aja di Grab, tinggal pesan, lalu nanti diantar oleh Grabnya. Wah, sepertinya menarik. Pesan saja. Ayo kita pesan GrabFood. Oke. Masih Pak. Mau beli makan, repotin aja.
Hujan deras yang mengguyur SMP Negeri 13 Depok di wilayah Limo Depok yang mengakibatkan SMP Negeri 13 Depok terendam banjir. Hujan deras di wilayah Limo Depok selalu mengakibatkan SMP Negeri 13 Depok terendam banjir. Dampak yang terjadi akibat banjir adalah terganggunya pembelajaran antara guru dan murid dikarenakan terdapat genangan air yang sangat tinggi. Genangan air yang sangat tinggi membuat warga SMP Negeri 13 Depok kebingungan mencari cara untuk mengatasi banjir dikala hujan deras menimpa sekolah tersebut. Hal tersebut juga memiliki dampak yang sangat besar bagi waktu pembelajaran di SMP Negeri 13 Depok. Jika hujan deras terjadi di siang hari terpaksa untuk diberhentikan karena semua warga sekolah sudah tahu akan terjadinya banjir. Di saat hujan deras dan setelah hujan selesai, biasanya warga sekolah kerja bakti untuk bersama membersihkan bekas banjir tersebut. Penyebab dari banjir tersebut juga dikarenakan dulunya sekolah tersebut dekat kawasan sawah. Jadi gerimis hujan kecil pun terdapat kelas yang meluapkan air dari bawah lantai. Jadi di saat hujan deras makin besar luapan air tersebut. SMP Negeri 13 Depok terletak di dataran rendah di antara rumah-rumah yang ada di saat hujan deras. Sekolah tersebut pasti terkena bawaan air dari dataran tinggi juga. Dari pagi saya siap-siap ke sekolah, ternyata banjir. Jadi sampai sekolah ngapain? Ini begini. Bersihkan kelas. Iya. Sempat belajar? Belum. Saya baru masuk. Jadi kelas semua tergenang air? Iya. Jadi apa aja yang basah deh? Kelas, sepatu. Sepatu basah, Iya. basah juga ya? Apakah pernah seperti ini sebelumnya? Baru kalau pokoknya kalau tahun sekali lah. Adanya air pasang kan, pasang sama hujan ya. Adanya banjir ini aktivitas di sekolah seperti apa? Aktif tetap belajar. Walaupun ruangan kelas tergenang ya. Jadi hari ini selain ini apa ada bersih kantor di bawah ya semua ruang genang semua. Selain yang kena banjir nih di ruang perpus itu. Kalau kelas ruangan ya. kelas 7 7D sampai F perpus ruang guru. Lokasi sekolah SMP Negeri 13 Depok memang sudah dipastikan terkena banjir karena dari depan, belakang, kanan, kiri itu dataran tinggi semua sehingga jika hujan deras sudah dipastikan terkena dampak banjir. Lebih baik jika sekolah tersebut direlokasi ke tempat yang lebih aman dari banjir yang ada. Menurut warga sekitar, memang sekolah tersebut sudah banyak rencana untuk direlokasi, tetapi tidak direlokasi hingga sekarang. Maraknya kenaikan harga beras di pasar mulai mengkhawatirkan masyarakat. Di pasar harga beras sedang mengalami kenaikan. Kenaikan beras kali ini terbilang sangat tinggi. Untuk beras berkualitas premium sendiri naik menjadi 600 per kilogram. Sedangkan untuk beras berkualitas medium belum ada kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga beras ini sudah berlangsung sejak bulan lalu, dan kemungkinan kenaikannya diperkirakan akan terus berlanjut hingga awal tahun 2023. Ini dong.
Kenaikan harga beras memang sangat bergantung kepada harganya. Semakin mahal atau semakin bagus kualitasnya, maka kenaikan harganya pun semakin tinggi. Ada yang 500 per kilogram, ada juga yang naik 600 per kilogram, tergantung kualitasnya bagus apa tidak. Namun tetap saja kenaikan kali ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat waktu normal, yang biasanya hanya berkisar 50-100 per kilogram. Kenaikan harga beras kali ini juga dipicu karena pasokan beras yang sudah menipis dikarenakan produksi berkurang. Udah buka aja. Udah buka. Untuk perak sendiri yang paling banyak naikin. Hah? Ini tadi nama. Kemarin 660 kemarin, dari kemarin. Per SD, per SR, per BGT, bisa per sekali. KM. Per sekali modal ya? 6 sekat. Dengan Bersama. Ada bintik putih, bintik mutiara. Tapi sini juga gilaan. Ini harga-harganya naik. Sekitar awal Desember itu udah naik. Dari pertengahan November, awal Desember itu naiknya melejit, pesat lah. Kalau sekarang udah stabil. Jadi rata-rata mungkin yang beras kelas premium ya, karena harganya kan melejit banyak, dia akhirnya beralih ke medium. Cuman kualitasnya kan beda, jelas turun. Jadi agak kuning. Banyak pelanggan yang mengurangi pembelian beras dan mengeluh tentang kenaikan harga beras di tokonya. Para pedagang di pasar beranggapan kenaikan harga beras kali ini tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka. Tetapi mereka khawatir kalau harga beras melonjak naik terus sampai di penghujung tahun, sedikit demi sedikit kenaikannya akan terasa berat nantinya. Saudara, informasi berikutnya akan kami sampaikan sesaat lagi usai jeda iklan. Tetaplah di UG TV. Dalam beberapa bulan terakhir, harga telur ayam mengalami perubahan yang cukup signifikan. Harga telur ayam menjadi anjlok, lalu setelahnya mengalami kenaikan yang cukup tajam. Pasang surut harga telur ayam ini terjadi juga pada salah satu wilayah di Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung, yang membuat masyarakat mengeluh kebingungan. Pasalnya hal tersebut berdampak pada omset penjualan pedagang dan juga pengeluaran masyarakat, terutama ibu rumah tangga.
Salah satu pedagang telur ayam grosir di wilayah Kecamatan Parung mengatakan bahwa saat ini harga telur sedang tidak stabil. Biasanya harga telur ayam melonjak naik saat hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan juga Tahun Baru. Namun akhir-akhir ini menjadi naik turun secara tidak stabil, bahkan di beberapa wilayah harga telur dapat berubah dengan fluktuatif setiap harinya. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan narasumber pedagang telur ayam di Kecamatan Parung. Untuk sekarang harga telur itu berapa ya, Bu? Sekarang harga telur di eceran 26.000. Kalau untuk per kilonya? Harga petian ya? Iya. Harga petian 380. Oke. Nah, kira-kira kapan sih, Bu, harga telur itu bisa naik sama turun? Kalau sekarang susah diprediksi ya. Kalau dulu itu kalau harga naik itu biasanya mau Natal dan Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri. Kalau sekarang itu nggak bisa diprediksi. Kalau dulu mungkin hari-hari besar ya, Bu? Kalau dulu hari-hari besar itu biasanya langsung kenaikan tinggi. Nanti setelah itu bisa turun laginya tuh lumayan banyak, drastis. Paling kalaupun naik juga nggak begitu banyak. Tapi sekarang tinggi terus harganya. Nah, menurut Ibu, kenapa sih, Bu, harga telur pada saat ini bisa tidak stabil itu? Kalau info dari peternak telurnya itu infonya sih harga pakan yang tinggi. Ya dari BBM juga kemarin ngaruh dari distribusi kan ngirim-ngirim. Terus ya buat sumber daya manusianya, gaji-gaji para di dalamnya juga naik. Nah, lalu apa dampak dari harga telur yang tidak stabil, Bu? Kita para penjual juga agak menurun karena kebutuhannya terlalu tinggi. Ya, itu. Nah, yang terakhir, Bu, harapan Ibu sebagai pedagang kepada pemerintah mengenai harga telur yang semakin tidak stabil. Ya mudah-mudahan bisa harga pakannya ditekan biar lebih murah. Biar kita dapat modalnya juga murah, bisa menjualnya juga lebih murah. Jadi agak berkurang kalau mahal itu. Jadi toko-toko aja yang biasa beli 2 peti jadi cuma sepeti. Yang biasa beli petian bisa beli kiloan. Dan di warung-warung pun masyarakat umumnya yang biasa belinya mungkin sekilo jadi beli butiran. Nah, jadi pendapatan juga berkurang. Kartini mengatakan bahwa ketidakstabilan harga telur dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa waktu lalu. Karena naiknya harga BBM, maka jasa transportasi yang digunakan untuk mengantar telur juga ikut meningkat. Menurutnya, pasang surut harga telur ini sangat berdampak pada omset penjualan yang terjadi menurun karena daya minat pembeli yang berkurang. Namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan telur ayam sebagai bahan baku yang tidak dapat digantikan. Misalnya para pedagang kue, pedagang roti, dan juga pedagang makanan siap saji atau rumah makan. Masyarakat Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa sekarang harga telur berkisar antara 26.000 sampai 28.000 per kilogram. Lalu untuk harga per petinya antara 375.000 sampai 380.000 per petinya. Harga telur ayam ini sudah memasuki fase stabil, di mana tidak naik namun tidak juga kembali ke harga awal. Beberapa waktu lalu, harga telur ayam sempat melonjak drastis hingga tembus 32.000 per kilogram yang membuat sebagian besar masyarakat mengeluh. Salah seorang masyarakat yang merasakan dampak langsung dari naik dan turunnya harga telur ayam, ia merasa dirugikan dan hanya dapat mengeluh dengan harga telur ayam yang tidak menentu dan juga tidak dapat diprediksi. Dampak dari harga telur yang tidak stabil itu apa sih, Bu? Ya, daya minat pembelinya pasti berkurang kalau naik. Tapi tetap aja banyak yang nyari karena kan kebutuhan ya. Iya, kebutuhan pokok walaupun itu tapi agak berkurang aja. Cuma banyak keluhan aja, mahal-mahal gitu. Cuma karena kebutuhan pokok jadi tetap dicari ya, Bu? Iya, tetap dicari. Oke, nah gimana sih, Bu, cara pembeli menangani harga telur yang tidak stabil ini? Caranya ya kalau customer biasanya ngeluh aja ya. Cuma memang dia pasti beli karena kan kalau kebutuhan kayak tukang kue mau nggak mau kan beli karena kan dia kan ada pesanan juga. Tapi kalau untuk pemakai pribadi mungkin biasanya nggak bisa disiasatin
makan yang lain, biasanya kayak gitu. Iya betul. Oke, terus yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu sebagai masyarakat kepada pemerintah mengenai harga telur yang tidak stabil? Harapan saya sih pengennya harga tetap stabil ya, karena kan itu kebutuhan pokok, dipakai dari untuk pribadi sama pengusaha yang mau usaha kue. Kasihan udah bahan baku yang lainnya naik, telurnya naik, kasihan aja gitu. Pengennya standar-standar aja biar sama-sama ngerasain. Oke deh, berarti harapannya ya dibuat supaya stabil, bagaimana caranya gitu. Menanggapi harga telur ayam yang semakin tidak menentu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat membuat harga telur kembali stabil. Mungkin dapat dimulai dari mengurangi harga pakan ayam agar harga telur kembali turun, karena masyarakat yang biasanya bisa membeli telur sampai 1-2 kg sekarang hanya mengandalkan harga telur per butirnya. Begitupun dengan kebutuhan telur ayam yang digunakan oleh para pengusaha untuk berdagang. Saudara, informasi berikutnya akan kami sampaikan sesaat lagi usai jeda iklan. Tetaplah di UG TV. Lapar nih. Pengen telur dadar. Ceplok aja. Dadar. Ceplok. Dadar. Soto itu. Soto. Ya. Udah soto aja. Iyalah. Imbas kenaikan BBM Pertalite, harga bahan pokok melonjak pasca 3 September 2022. Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM subsidi Pertalite dari awalnya Rp7.650 menjadi Rp10.000. Kenaikan harga tersebut memberikan dampak kepada penjual serta pembeli kebutuhan pokok khususnya. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Pertalite menyebabkan melonjaknya pada harga bahan pokok. Salah satu penjual sembako di Pasar Embrio, Kramat Jati, Jakarta Timur, mengatakan khawatir apabila kenaikan BBM Pertalite berdampak panjang pada kenaikan harga bahan pokok. Karena hal tersebut akan membuat minat masyarakat untuk belanja akan menurun. Selain itu, ia juga mengatakan beras dari Rojo Lele sudah mengalami kenaikan dari harga sebelumnya. Kenaikan tersebut dari semula Rp57.000 per karung menjadi Rp60.000 per karung kapasitas 5 kg. Perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina telah memperumit ekonomi global. Harga berbagai kebutuhan manusia seperti sembako dan bahan bakar minyak atau BBM terus naik, khususnya dalam hal bahan bakar. Perang antara Rusia dan Ukraina juga membuat dunia sulit untuk memasok energi, terutama minyak dan gas. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk pemerintah agar menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Di era sekarang yang menuju pasca pandemi, pemerintah harus meninjau dan memantau agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Saat ini harga bawang putih di Pasar Embrio Rp48.500 per kilogram. Harga bawang putih mengalami kenaikan 12%, sebelumnya harga bawang putih yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp42.000 per kilogram. Harga gula juga naik, saat ini harga gula masih berada di Rp15.000 per kilogram. Padahal harga eceran tertinggi gula adalah Rp12.500 per kilogram. Ketersediaan kebutuhan bahan pokok menjadi hal yang sangat penting untuk melawan 106 serangan kenaikan BBM di era COVID-19 ini. Pemerintah diharapkan membuat beberapa kebijakan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang esensial dan strategis dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai dirasakan oleh warga di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan dari pantauan harga beberapa kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional pun mulai merangkak naik. Harga ayam misalnya naik dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Akibat kenaikan ini, pedagang mengaku sepi pengunjung. Langsung naik, ngajlang ya. Itu kenapa sih bisa naik? Nggak tahu ya, itu efek BBM kali kayaknya mah. Orang BBM kemarin langsung naik kan sekarang. Omsetnya jadi dampak nggak ke omset? Oh, salah banget, dampak banget Pak. Gimana tuh? Menurun atau gimana? Kalau ini ya biasanya beli daging, jadi nggak beli daging, jadi ceker, kepala nggak ada duitnya. Sementara harga telur ayam tak berubah, masih dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Meski demikian, pedagang mengakui penurunan daya beli masyarakat. Pemerintah sendiri telah mengucurkan bantuan sosial kepada 20,65 juta keluarga dengan anggaran sebesar Rp12,4 triliun sebagai antisipasi kenaikan harga BBM. Nantinya masing-masing penerima manfaat bansos akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 sebanyak 2 kali atau total Rp600.000 per keluarga. Melonjaknya harga kebutuhan barang pokok saat ini selain disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi global yang diakibatkan oleh COVID-19 dan ditambah juga munculnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, berdampak pada sektor konsumsi dan produksi. Pada sisi konsumsi masih terdapat ketergantungan terhadap barang impor, seperti gas, gandum, dan kedelai, yang membuat terjadi kenaikan harga. Dalam hal ini terkait kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, terdapat pihak-pihak yang berperan aktif yaitu pembeli, pedagang, dan pemerintah. Pembeli juga harus selektif dan mendukung dengan membeli produk pangan lokal. Pihak pedagang harus benar dan jujur dalam menjual dagangannya, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Sedangkan pihak pemerintah harus aktif dalam menentukan harga barang kebutuhan pokok dan pemerintah harus berani menindak oknum pedagang yang mempermainkan harga barang kebutuhan masyarakat. Sekian berita dari kami pagi hari ini. Saya Cindy Belanagari dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.